Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11 MIA 4, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu tentang tulang. Kalau minggu lalu kita mempelajari tentang sistem rangka. Sistem rangka itu ialah kumpulan tulang, penyusun dan penyokong tubuh. Nah, tanpa adanya tulang, tubuh kita tidak dapat berdiri dengan tegap. Nah, ini merupakan contoh gambar dari patah tulang. Nah, mengapa patah tulang tersebut dapat terjadi? Apa saja penyebabnya dan apa saja komponen penyusun tulang tersebut? Nah, marilah bersama-sama kita bahas materi tentang tulang ini pada pertemuan ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis tulang. Selanjutnya peserta didik dapat menganalisis proses pembentukan tulang. Nah, tulang. Tulang merupakan jaringan ikat keras yang membentuk rangka sebagian besar vertebrata, termasuk manusia. Beberapa fungsi penting yang dimiliki oleh tulang adalah sebagai penopang dan pemberi bentuk tubuh, sebagai alat gerak pasif, sebagai pelindung organ-organ vital tubuh, sebagai tempat pembentukan sel-sel darah, dan sebagai tempat cadangan mineral. Nah, beginilah struktur penyusun tulang. Tampak dari luar yaitu ada jaringan tulang rawan, ada tulang spons, ada sumsum tulang, dan jaringan tulang keras. Nah, jika dilihat tampak dari dalam, tulang ini diapit oleh dua bagian epifisis dan bagian diafisis. Nah, bagian epifisis yang pertama itu terdapat garis epifisis ini, dan ini merupakan tulang spons. Ini ada rongga sumsum tulang. Ini endosteum, periosteum ini bagian luarnya. Nah, selanjutnya itu jenis-jenis tulang. Jenis-jenis tulang ini terbagi menjadi dua, ada tulang rawan dan tulang keras. Yang pertama itu tulang rawan. Rawan sering disebut juga kartilago atau tulang muda. Penyusun rawan adalah sel-sel darah yang disebut kondrosit. Setiap kondrosit terletak di dalam rongga kecil yang disebut lakuna. Lakuna ini dikelilingi oleh matriks rawan yang berupa serabut elastis, serabut fibrosa, dan serabut kolagen. Nah, berdasarkan kandungan matriksnya, tulang rawan ini dibedakan menjadi 3 jenis. Ada itu tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin ini paling banyak ditemukan di dalam tubuh, misalnya pada rongga hidung, trakea, bronkus, laring, ujung tulang rusuk, dan persendian. Selanjutnya ada rawan elastin. Rawan jenis ini banyak terdapat pada daun telinga, epiglotis, saluran eustasio, dan laring. Selanjutnya ada rawan fibrosa. Matriks rawan fibrosa mengandung banyak serabut kolagen yang padat dan kasar sehingga kuat, kaku, serta liat. Rawan jenis ini banyak ditemukan pada persendian tulang belakang dan pada simfisis pubis. Nah, inilah gambar rawan yang telah kita sebutkan di atas tadi. Yang pertama ada rawan hialin. Nah, jika dilihat tampak lebih jelasnya, kondrosit lakuna pada rawan hialin ini berbentuk seperti ini. Nah, untuk matriksnya ini disebut juga dengan matriks. Nah. Selanjutnya itu ada rawan fibrosa. Pada kondrosit lakuna pada rawan fibrosa ini berbentuk seperti ini.
Selanjutnya untuk serabut kolagennya seperti ini. Nah, pada rawan elastin, kondrosit lakunanya berbentuk seperti ini. Nah, untuk serabut elastin, dia berbentuk ini, seperti ini. Ini serabut elastinnya. Nah, selanjutnya itu ada tulang keras. Tulang keras tersusun atas sel-sel keras yang disebut osteosit. Osteosit juga terletak di dalam lakuna, tersusun dalam lapisan konsentris yang disebut lamela. Permukaan luar tulang keras dibungkus oleh membran yang disebut periosteum. Periosteum berfungsi melindungi tulang keras dan menyediakan tempat perlekatan bagi tendon dan ligamen. Tulang keras ini terbagi menjadi dua, ada tulang padat dan tulang spons. Tulang padat bersifat halus dan padat. Pada setiap batang tulang padat terdapat sistem Havers. Setiap saluran Havers dikelilingi oleh osteosit. Di bagian tengah tulang padat terdapat rongga yang berisi bahan seperti jeli yang disebut sumsum. Selanjutnya itu tulang spons. Tulang spons ini memiliki struktur berongga-rongga seperti sarang lebah dengan bobot lebih ringan daripada tulang padat, tetapi tetap sangat kuat. Tulang spons terdapat pada ujung tulang panjang. Nah, inilah contoh gambar dari tulang padat dan tulang spons. Yang pertama, pada bagian ini terdapat garis epifisis. Ini merupakan bagian tulang spons. Jika dilihat lebih dalam, ini yang berongga-rongga ini merupakan tulang spons. Bagian ini merupakan tulang kompa. Dan ini merupakan tulang rawan artikular. Nah, pada bagian ini terdapat tulang padat. Jika dilihat lebih jelasnya, bagian-bagian dalam tulang padat ini terdapat endosteum. Ini sumsum tulang kuning. Nah, ini tulang kompa. Bagian luar ini disebut dengan periosteum. Selanjutnya, ini merupakan serat tajam. Dan ini merupakan aliran nutrisinya. Nah, selanjutnya itu pembentukan dan pertumbuhan tulang. Di dalam kartilago terdapat osteoblas yang merupakan sel-sel pembentuk tulang keras. Osteoblas akan mengisi jaringan di sekelilingnya dan membentuk osteosit atau sel-sel tulang. Osteoblas merupakan sel-sel tulang yang aktif membelah, sedangkan osteosit adalah sel-sel tulang yang sudah aktif membelah. Proses osifikasi dibedakan menjadi dua, yaitu osifikasi intramembran dan osifikasi endokondral. Osifikasi intramembran disebut juga penulangan langsung atau osifikasi primer. Dalam proses ini, tulang berbentuk dari sel-sel mesenkim. Proses ini terjadi pada pembentukan tulang pipih, misalnya tulang tengkorak dan tulang klavikula atau tulang selangka. Yang kedua ada osifikasi endokondral. Dalam proses ini, sel-sel mesenkim terdiferensiasi terlebih dahulu menjadi kartilago yang selanjutnya berubah menjadi tulang keras. Nah, ini merupakan proses dari pembentukan tulang. Ini tulang rawan. Tulang rawan lambat laun mengeras menjadi tulang sejati. Nah, di dalam tulang sejati ini terdapat pembentukan sumsum tulang kuning, ada pembuluh darah. Nah, ini merupakan contoh tulang keras. Ini tulang rawan yang sedang tumbuh ini di bagian ini. Dan tulang keras yang sedang tumbuh di bagian sini. Nah, baiklah, terima kasih untuk
anak-anak semua yang sudah berpartisipasi dalam pembelajaran ini. Ibu harapkan kita dapat mengambil manfaat untuk pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.